Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelfa angkat bicara soal langkah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang berencana memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Melalui akun Twitter pribadinya, Hamdan Zoelfa menilai, langkah KPK itu terasa janggal, karena kasus yang menyeret nama Cak Imin itu sudah berlalu 12 tahun. KPK boleh menyatakan pemanggilan Cak Imin untuk kasus 12 tahun lalu bukan politisasi. Tapi logika sederhana, terasa aneh, kata Hamdan dalam cuitan yang telah diizinkan untuk dikutip, Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Hamdan mempertanyakan sikap KPK yang selama 12 tahun silam tidak memanggil Cak Imin. Kenapa kasus 12 tahun lalu baru dibuka kembali? Kenapa selama setahun jadi baca pres PS tidak juga diproses? Kalau diproses kenapa Cak Imin baru dipanggil sekarang? Lanjut Hamdan. Cak Imin sejatinya dipanggil KPK pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Namun, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, itu tidak menghadirinya dan belakangan diketahui meminta agar KPK menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap dirinya. Nama Cak Imin dikaitkan dengan kasus korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Tenaga Kerja. Peristiwa korupsi itu terjadi di tahun 2012, kala itu Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Selain itu, nama Cak Imin juga sempat terseret karena diduga ikut menikmati dana suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenakertrans, tahun 2011. Kasus itu terbongkar setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan, OTT, terhadap dua pejabat Kemenakertrans, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ditjen P2KT, I Nyoman Swisnaya, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irbarelawan. Kedua pejabat Kemenakertrans, kini Kemnaker, itu tertangkap bersama seorang pengusaha bernama Darmawati yang memberikan suap senilai 1,5 miliar rupiah dalam sebuah kardus durian hingga peristiwa itu disebut kasus kardus durian. Operasi itu digelar pada tanggal 25 Agustus 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 2011. Darmawati menyatakan uang itu merupakan permintaan dari Cak Imin. Kalau nggak usah mic bisa nggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang atau pengusaha atau apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus-kasus korupsi dan kita semua mendukung. Saya kira itu aja. Kantor DPW Bali digeledah gimana, Cak? Apa? Kantor DPW Bali di PKB di Saya nggak tahu, saya belum tahu. Caimin tadi yang disampaikan nggak pendukung Caimin, soalnya kan Caimin baru deklarasi sebagai cawapres itu untuk membuktikan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan dalam. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Tapi dari Caimin sendiri bagaimana? Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Terima kasih. Ini berapa pertanyaan tadi Caimin? Kalau boleh tahu? Jangan.
Jadi yang Rosi itu. Rosi kan? Jadi. Oh, enggak. Selamat sore teman-teman. Aduh. Lupa ganggu video. Awas dong. Sabar ya. Ayo sabar, mundur sampai mundur. Mundur nih. sebelah kanan, kiri bantu, Misi bang, misi. Sorry, live. Sorry, live. Pakai mic, Cak. Saudara-saudara, Gak kedengeran, Cak. Kedengeran, Cak. Ya, Bang, sorry, Bang. Bang, sorry. Bang, cek belakang bang. Bensin, Pak. Soundnya di sini, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan Dirjen, mantan salah satu staf Dirjen, dan salah seorang atau pengusaha tampan itu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus-kasus korupsi, dan kita semua mendukung. Saya kira itu aja. Kantor DPW Bali digeledah gimana, Cak? Apa? Kantor DPW Bali di PKB di Saya nggak tahu, saya belum tahu. Caimin tadi yang disampaikan nggak mendukung Caimin, soalnya kan Caimin baru deklarasi sebagai cawapres gitu untuk membuktikan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan dalam. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Tapi dari Caimin sendiri bagaimana? Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Terima kasih. Untuk kasih tanya berapa, Caimin? Bang, sorry, Bang. Ya, Bang. Kita buka. Sudah cukup. Sudah cukup.
cukup. Gus soal ini yang dukung Prabowo gitu. Cukup bro, cukup bro. Cukup bro, kan udah dikasih waktu. Gus, hari ini bertepatan ulang tahun Gus Dur, Gus. Gimana Gus? Sorry, bos. Kasih jalan. Pelan-pelan aja. Cak, mungkin ada komentar dikit, Cak. Sama Mas Anies sama-sama pernah diperiksa. Cukup ya. Amin. Cak, koalisi aman, Cak. Buka aja, Cak. Enggak. Dadah. Makasih ya. Dadah. Dadah, Caimin. Alhamdulillah, makasih ya. Bam, kita Bam. Media. Apa itu soal koalisi PBNU gimana, Pak? Hah? Usul dari PKB. Oke ya, Demikian sahabat kompas.com, baru saja kita menyaksikan pernyataan langsung dari Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan yang telah selesai menjalani pemeriksaan selama sekitar 5 jam di Gedung Merah Putih KPK. Adapun Caimin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di luar negeri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012, di mana pada saat itu Caimin menjabat sebagai menteri pada kementerian tersebut. Lebih lanjut, dalam keterangannya Caimin menyatakan bahwa dirinya siap membantu KPK dan telah menyampaikan informasi yang ia ketahui atau yang ia dengar terkait pengadaan sistem proteksi perlindungan TKI itu yang nilai kontraknya diketahui mencapai sekitar 20 miliar lebih. Demikian laporan kompas.com dari Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelfa angkat bicara soal langkah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang berencana memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Melalui akun Twitter pribadinya, Hamdan Zoelfa menilai, langkah KPK itu terasa janggal, karena kasus yang menyeret nama Cak Imin itu sudah berlalu 12 tahun. KPK boleh menyatakan pemanggilan Cak Imin untuk kasus 12 tahun lalu bukan politisasi. Tapi logika sederhana, terasa aneh, kata Hamdan dalam cuitan yang telah diizinkan untuk dikutip, Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Hamdan mempertanyakan sikap KPK yang selama 12 tahun silam tidak memanggil Cak Imin. Kenapa kasus 12 tahun lalu baru dibuka kembali? Kenapa selama setahun jadi baca pres PS tidak juga diproses? Kalau diproses kenapa Cak Imin baru dipanggil sekarang? Lanjut Hamdan. Cak Imin sejatinya dipanggil KPK pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Namun, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, itu tidak menghadirinya dan belakangan diketahui meminta agar KPK menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap dirinya. Nama Cak Imin dikaitkan dengan kasus korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Tenaga Kerja. Peristiwa korupsi itu terjadi di tahun 2012, kala itu Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Selain itu, nama Cak Imin juga sempat terseret karena diduga ikut menikmati dana suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenakertrans, tahun 2011. Kasus itu terbongkar setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan, OTT, terhadap dua pejabat Kemenakertrans, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ditjen P2KT, I Nyoman Swisnaya, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irbarelawan. Kedua pejabat Kemenakertrans, kini Kemnaker, itu tertangkap bersama seorang pengusaha bernama Darmawati yang memberikan suap senilai 1,5 miliar rupiah dalam sebuah kardus durian hingga peristiwa itu disebut kasus kardus durian.
Operasi itu digelar pada tanggal 25 Agustus 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 2011. Darmawati menyatakan uang itu merupakan permintaan dari Cak Imin. Kalau nggak usah mic bisa nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan Dirjen, mantan salah satu staf Dirjen, dan salah seorang atau pengusaha atau apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus-kasus korupsi, dan kita semua mendukung. Saya kira itu aja. Kantor DPW Bali digeledah gimana, Cak? Apa? Kantor DPW Bali di PKB di Saya nggak tahu, saya belum tahu. Caimin tadi yang disampaikan nggak mendukung Caimin, soalnya kan Caimin baru deklarasi sebagai cawapres itu untuk membuktikan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan dalam. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Tapi dari Caimin sendiri bagaimana? Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Terima kasih. Berapa pertanyaan tadi Caimin? Kalau boleh tahu? Jadi jangan. Closing tuh. Closing kan? Jadi. Oh, enggak. Selamat sore teman-teman. Aduh. Duh, Pak, ganggu video. Awas dong. Ayo sabar, mundur sampai mundur nih. Sebelah kanan, kiri, bantu. Kiri. Misi bang, misi. Sorry, live. Saudara-saudara, Nggak kedengeran, Cak. Pak,
Sorry Pak. Bang, sorry. Bang, cek belakang bang. Udah izin Pak. Soundnya di sini Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan Dirjen, mantan salah satu staf Dirjen, dan salah seorang atau pengusaha tampan itu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus-kasus korupsi, dan kita semua mendukung. Saya kira itu aja. Kantor DPW Bali digeledah gimana Cak? Apa? Kantor DPW Bali di PKB di Saya nggak tahu, saya belum tahu. Caimin tadi yang disampaikan nggak mendukung Caimin, soalnya kan Caimin baru deklarasi sebagai cawapres gitu untuk membuktikan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan dalam. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Tapi dari Caimin sendiri bagaimana? Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Terima kasih. Untuk kasih kalian berapa Caimin? Bang, sorry Bang. Ya Bang. Kita buka. Sudah cukup. Sudah cukup. Cukup bro, kan udah dikasih waktu. Gus, hari ini bertepatan ulang tahun Gus Dur, Gus. Gimana Gus? Sorry bos. Kasih jalan. Pelan-pelan aja. Cak, mungkin ada komentar dikit Cak, sama Mas Anies sama-sama pernah di desa. Cukup ya. Alhamdulillah, amin. Cak, koalisi aman Cak. Buka aja, Cak. Dadah. Makasih ya. Dadah. Dadah Caimin. Alhamdulillah, makasih ya. Bang, kita Bang. Media. Apa itu soal koalisi PBNU gimana Pak? Usul dari PKB. Demikian sahabat kompas.com, baru saja kita menyaksikan pernyataan langsung dari Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan yang telah selesai menjalani pemeriksaan selama sekitar 5 jam di Gedung Merah Putih.
KPK. Adapun Caimin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di luar negeri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012, di mana pada saat itu Caimin menjabat sebagai menteri pada kementerian tersebut. Lebih lanjut, dalam keterangannya Caimin menyatakan bahwa dirinya siap membantu KPK dan telah menyampaikan informasi yang ia ketahui atau yang ia dengar terkait pengadaan sistem proteksi perlindungan TKI itu yang nilai kontraknya diketahui mencapai sekitar 20 miliar lebih. Demikian laporan Kompas.com dari Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelfa angkat bicara soal langkah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang berencana memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Melalui akun Twitter pribadinya, Hamdan Zoelfa menilai, langkah KPK itu terasa janggal, karena kasus yang menyeret nama Cak Imin itu sudah berlalu 12 tahun. KPK boleh menyatakan pemanggilan Cak Imin untuk kasus 12 tahun lalu bukan politisasi. Tapi logika sederhana, terasa aneh, kata Hamdan dalam cuitan yang telah diizinkan untuk dikutip, Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Hamdan mempertanyakan sikap KPK yang selama 12 tahun silam tidak memanggil Cak Imin. Kenapa kasus 12 tahun lalu baru dibuka kembali? Kenapa selama setahun jadi baca pres PS tidak juga diproses? Kalau diproses kenapa Cak Imin baru dipanggil sekarang? Lanjut Hamdan. Cak Imin sejatinya dipanggil KPK pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Namun, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, itu tidak menghadirinya dan belakangan diketahui meminta agar KPK menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap dirinya. Nama Cak Imin dikaitkan dengan kasus korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Tenaga Kerja. Peristiwa korupsi itu terjadi di tahun 2012, kala itu Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Selain itu, nama Cak Imin juga sempat terseret karena diduga ikut menikmati dana suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenaker Trans, tahun 2011. Kasus itu terbongkar setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan, OTT, terhadap dua pejabat Kemenaker Trans, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ditjen P2KT, I Nyoman Swisnaya, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenaker Trans Dadong Irbarelawan. Kedua pejabat Kemenaker Trans, kini Kemenaker, itu tertangkap bersama seorang pengusaha bernama Darmawati yang memberikan suap senilai 1,5 miliar rupiah dalam sebuah kardus durian hingga peristiwa itu disebut kasus kardus durian. Operasi itu digelar pada tanggal 25 Agustus 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 2011. Darmawati menyatakan uang itu merupakan permintaan dari Cak Imin. Kalau nggak usah mic bisa nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan Dirjen, mantan salah satu staf Dirjen, dan salah seorang atau pengusaha atau apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan
cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus-kasus korupsi dan kita semua mendukung. Saya kira itu aja. Kantor DPW Bali digeledah gimana, Cak? Apa? Kantor DPW Bali di PKB di Saya nggak tahu, saya belum tahu. Caimin tadi yang disampaikan nggak mendukung Caimin, soalnya kan Caimin baru deklarasi sebagai cawapres itu untuk membuktikan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan dalam. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Tapi dari Caimin sendiri bagaimana? Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Terima kasih. Berapa pertanyaan tadi Caimin cukup juga boleh tahu? Selamat sore teman-teman. Aduh. lupa ganggu video. Awas dong. Ayo sabar, mundur, sampai mundur. Sampai mundur nih. Tunduk sebelah kanan. Kiri, bantu. Kiri. Misi bang, misi. Sorry, live. Sorry, live. Apa Mika? Saudara-saudara. Gak kedengeran, Cak. Kedengeran, Cak. Ya, Bang, sorry, Bang. Bang, sorry. Bang, cek belakang, Bang. Naikin Pak. Soundnya di sini Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan Dirjen, mantan salah satu staf Dirjen, dan salah seorang atau pengusaha tanpa itu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya
penuntasan semua kasus-kasus korupsi dan kita semua mendukung. Saya kira itu aja. Kantor DPW Bali digeledah gimana, Cak? Apa? Kantor DPW Bali di PKB di Saya nggak tahu, saya belum tahu. Caimin tadi yang disampaikan nggak mendukung Caimin, soalnya kan Caimin baru deklarasi sebagai cawapres gitu untuk membuktikan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan dalam. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Tapi dari Caimin sendiri bagaimana? Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Terima kasih. Untuk kasih Caimin berapa Caimin? Bang, sorry bang. Ya bang, ya bang, ya bang. Ya bang. Kita buka. Sudah cukup. Sudah cukup. Gus, soal cukup ya dukung Prabowo. Cukup bro. Cukup bro, kan udah dikasih waktu. Gus, hari ini bertepatan ulang tahun Gus Dur, Gus. Gimana Gus? Oh iya. Sorry bos. Kasih jalan. Pelan-pelan aja. Cak, mungkin ada komentar dikit, Cak. Sama Mas Anies sama-sama pernah di desa. Cukup ya. Alhamdulillah, amin. Cak, koalisi aman, Cak. Buka aja, Cak. Dadah. Makasih ya. Dadah. Dadah, Caimin. Alhamdulillah, makasih ya. Bang, kita Bang. Media. Apa itu soal koalisi PBNU gimana Pak? Hah? Usul dari PKB. Oke ya, lancar. Demikian sahabat kompas.com, baru saja kita menyaksikan pernyataan langsung dari Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan yang telah selesai menjalani pemeriksaan selama sekitar 5 jam di Gedung Merah Putih KPK. Adapun Caimin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di luar negeri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012, di mana pada saat itu Caimin menjabat sebagai menteri pada kementerian tersebut. Lebih lanjut, dalam keterangannya Caimin menyatakan bahwa dirinya siap membantu KPK dan telah menyampaikan informasi yang ia ketahui atau yang ia dengar terkait pengadaan sistem proteksi perlindungan TKI itu yang nilai kontraknya diketahui mencapai sekitar 20 miliar lebih. Demikian laporan kompas.com dari Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelfa angkat bicara soal langkah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang berencana memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Melalui akun Twitter pribadinya, Hamdan Zoelfa menilai, langkah KPK itu terasa janggal, karena kasus yang menyeret nama Cak Imin itu sudah berlalu 12 tahun. KPK boleh menyatakan pemanggilan Cak Imin untuk kasus 12 tahun lalu bukan politisasi. Tapi logika sederhana, terasa aneh, kata Hamdan dalam cuitan yang telah diizinkan untuk dikutip, Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Hamdan mempertanyakan sikap KPK yang selama 12 tahun silam tidak memanggil Cak Imin. Kenapa kasus 12 tahun lalu baru dibuka kembali? Kenapa selama setahun jadi baca pres PS tidak juga diproses? Kalau diproses kenapa Cak Imin baru dipanggil sekarang? Lanjut Hamdan. Cak Imin sejatinya dipanggil KPK pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Namun,
Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, itu tidak menghadirinya dan belakangan diketahui meminta agar KPK menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap dirinya. Nama Cak Imin dikaitkan dengan kasus korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Tenaga Kerja. Peristiwa korupsi itu terjadi di tahun 2012, kala itu Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Selain itu, nama Cak Imin juga sempat terseret karena diduga ikut menikmati dana suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenakertrans, tahun 2011. Kasus itu terbongkar setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan, OTT, terhadap dua pejabat Kemenakertrans, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ditjen P2KT, Nyoman Swisnaya, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irbarelawan. Kedua pejabat Kemenakertrans, kini Kemnaker, itu tertangkap bersama seorang pengusaha bernama Darmawati yang memberikan suap senilai 1,5 miliar rupiah dalam sebuah kardus durian hingga peristiwa itu disebut kasus kardus durian. Operasi itu digelar pada tanggal 25 Agustus 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 2011. Darmawati menyatakan uang itu merupakan permintaan dari Cak Imin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan Dirjen, mantan salah satu staf Dirjen, dan salah seorang atau pengusaha atau apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus-kasus korupsi dan kita semua mendukung. Saya kira itu aja. Kantor DPW Bali digeledah gimana, Cak? Apa? Kantor DPW Bali di PKB di Saya nggak tahu, saya belum tahu. Caimin tadi yang disampaikan nggak pendukung Caimin, soalnya kan Caimin baru deklarasi sebagai cawapres untuk membuktikan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan dalam. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Tapi dari Caimin sendiri bagaimana? Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Terima kasih. Cukup. Pertempatan ulang tahun. Caimin berapa pertanyaan tadi Caimin? Cukup. Boleh tahu? Jadi jangan. Crossing tuh. Crossing kan? Jadi. Oh, enggak. Selamat sore teman-teman.
Aduh. Lupa ganggu video. Awas dong. Elah. Ayo sabar, mundur sampai mundur nih. Misi bang, misi. Sorry, live. Pakai mic, Cak. Saudara-saudara, Gak kedengeran, Cak. Pak, mikir di sini, Pak. Ya, Bang, sorry, Pak. Bang, sorry. Bang, cek belakang bang. Naikin Pak. Soundnya di sini Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan Dirjen, mantan salah satu staf Dirjen, dan salah seorang atau pengusaha tampan itu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus-kasus korupsi, dan kita semua mendukung. Saya kira itu aja. Kantor DPW Bali digeledah gimana, Cak? Apa? Kantor DPW Bali di PKB di Saya nggak tahu, saya belum tahu. Caimin tadi yang disampaikan nggak mendukung Caimin, soalnya kan Caimin baru deklarasi sebagai cawapres gitu untuk membuktikan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan dalam. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Tapi dari Caimin sendiri bagaimana? Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Terima kasih. Untuk kasih Caimin berapa Caimin? Bang, sorry bang. Ya bang. Kita buka. Sudah cukup. Sudah cukup. Cukup ya, dukung Prabowo gitu. Cukup bro, kan udah dikasih waktu. Gus, hari ini bertepatan ulang tahun Gus Dur, Gus. Gimana Gus? Oh iya. Sorry bos. Kasih jalan. Pelan-pelan aja. Cak, mungkin ada komentar dikit, Cak. Sama Mas Anies sama-sama pernah di desa. Cukup ya. Amin. Cak, koalisi aman, Cak. Buka aja, Cak. Dadah.
Makasih ya. Dadah. Sehat-sehat Cak Imin. Alhamdulillah, makasih ya. Bang, kita Bang, kita report ya di media. Pak Iso, soal koalisi PBNU gimana Pak? Hah? Usul dari PKB. Oke ya, lancar. Demikian sahabat kompas.com, baru saja kita menyaksikan pernyataan langsung dari Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan yang telah selesai menjalani pemeriksaan selama sekitar 5 jam di Gedung Merah Putih KPK. Adapun Cak Imin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di luar negeri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012, di mana pada saat itu Cak Imin menjabat sebagai menteri pada kementerian tersebut. Lebih lanjut, dalam keterangannya Cak Imin menyatakan bahwa dirinya siap membantu KPK dan telah menyampaikan informasi yang ia ketahui atau yang ia dengar terkait pengadaan sistem proteksi perlindungan TKI itu yang nilai kontraknya diketahui mencapai sekitar 20 miliar lebih. Demikian laporan kompas.com dari Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelfa angkat bicara soal langkah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang berencana memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Melalui akun Twitter pribadinya, Hamdan Zoelfa menilai, langkah KPK itu terasa janggal, karena kasus yang menyeret nama Cak Imin itu sudah berlalu 12 tahun. KPK boleh menyatakan pemanggilan Cak Imin untuk kasus 12 tahun lalu bukan politisasi. Tapi logika sederhana, terasa aneh, kata Hamdan dalam cuitan yang telah diizinkan untuk dikutip, Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Hamdan mempertanyakan sikap KPK yang selama 12 tahun silam tidak memanggil Cak Imin. Kenapa kasus 12 tahun lalu baru dibuka kembali? Kenapa selama setahun jadi baca pres PS tidak juga diproses? Kalau diproses kenapa Cak Imin baru dipanggil sekarang? Lanjut Hamdan. Cak Imin sejatinya dipanggil KPK pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Namun, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, itu tidak menghadirinya dan belakangan diketahui meminta agar KPK menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap dirinya. Nama Cak Imin dikaitkan dengan kasus korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Tenaga Kerja. Peristiwa korupsi itu terjadi di tahun 2012, kala itu Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Selain itu, nama Cak Imin juga sempat terseret karena diduga ikut menikmati dana suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenaker Trans, tahun 2011. Kasus itu terbongkar setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan, OTT, terhadap 2 pejabat Kemenaker Trans, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ditjen P2KT, I Nyoman Swisnaya, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenaker Trans Dadong Irbarelawan. Kedua pejabat Kemenaker Trans, kini Kemenaker, itu tertangkap bersama seorang pengusaha bernama Darmawati yang memberikan suap senilai 1,5 miliar rupiah dalam sebuah kardus durian hingga peristiwa itu disebut kasus kardus durian. Operasi itu digelar pada tanggal 25 Agustus 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 2011. Darmawati menyatakan uang itu merupakan permintaan dari Cak Imin. Kalau nggak usah mic bisa nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan
TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang atau pengusaha atau apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus-kasus korupsi, dan kita semua mendukung. Saya kira itu aja. Kantor DPW Bali digeledah gimana, Cak? Apa? Kantor DPW Bali di PKB di Saya nggak tahu, saya belum tahu. Caimin tadi yang disampaikan nggak pendukung Caimin, soalnya kan Caimin baru deklarasi sebagai cawapres untuk membuktikan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan dalam. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Tapi dari Caimin sendiri bagaimana? Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Terima kasih. Berapa pertanyaan tadi Caimin? Boleh tahu? Selamat sore teman-teman. Aduh. Duh, Pak, ganggu video. Awas dong, ah. Elah. Ayo sabar, mundur, mundur nih. Sebelah kanan, kiri, bantu. Misi bang, misi. Sorry, live. Sorry, live. Pakai mic, Cak. Saudara-saudara, Nggak kedengeran, Cak. Kedengeran, Cak. Ya, Bang, sorry, Bang. Bang, sorry. Bang, cek belakang, Bang. Udah izin, Pak. Soundnya di sini, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang
diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan Dirjen, mantan salah satu staf Dirjen, dan salah seorang atau pengusaha apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus-kasus korupsi, dan kita semua mendukung. Saya kira itu aja. Kantor BPW Bali digeledah gimana, Cak? Apa? Kantor BPW Bali di Saya nggak tahu, saya belum tahu. Caimin tadi yang disampaikan nggak mendukung Caimin, soalnya kan Caimin baru deklarasi sebagai cawapres gitu untuk membuktikan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan dalam. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Tapi dari Caimin sendiri bagaimana? Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Terima kasih. Terima kasih Caimin berapa Caimin? Bang, sorry bang. Ya bang, ayo bang, ayo bang. Ya bang. Kita buka. Sudah cukup. Sudah cukup. Cukup ya, dukung Prabowo. Cukup bro, Kan udah dikasih waktu. Gus, hari ini bertepatan ulang tahun Gus Dur, Gus. Gimana Gus? Oh iya. Sorry bos. Kasih jalan. Pelan-pelan aja. Cak, mungkin ada komentar dikit, Cak. Sama Mas Anies sama-sama pernah di desa. Cukup ya. Alhamdulillah, amin. Cak, koalisi aman, Cak. Buka aja, Cak. Dadah. Makasih ya. Dadah. Dadah, Caimin. Alhamdulillah, makasih ya. Bang, kita Bang. Ngapain soal koalisi PBNU gimana Pak? Hah? Usul dari PKB. Oke ya, lancar. Demikian sahabat kompas.com, baru saja kita menyaksikan pernyataan langsung dari Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan yang telah selesai menjalani pemeriksaan selama sekitar 5 jam di Gedung Merah Putih KPK. Adapun Caimin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di luar negeri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012, di mana pada saat itu Caimin menjabat sebagai menteri pada kementerian tersebut. Lebih lanjut, dalam keterangannya Caimin menyatakan bahwa dirinya siap membantu KPK dan telah menyampaikan informasi yang ia ketahui atau yang ia dengar terkait pengadaan sistem proteksi perlindungan TKI itu yang nilai kontraknya diketahui mencapai sekitar 20 miliar lebih. Demikian laporan kompas.com dari Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelfa angkat bicara soal langkah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang berencana memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Melalui akun Twitter pribadinya, Hamdan Zoelfa menilai, langkah KPK itu terasa janggal, karena kasus yang menyeret nama Cak Imin itu sudah berlalu 12 tahun. KPK boleh menyatakan pemanggilan Cak Imin untuk kasus 12 tahun lalu bukan politisasi. Tapi logika sederhana, terasa aneh, kata Hamdan dalam cuitan yang telah diizinkan untuk dikutip, Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Hamdan mempertanyakan sikap KPK yang selama 12 tahun silam tidak memanggil Cak Imin. Kenapa kasus 12 tahun lalu baru dibuka kembali? Kenapa selama setahun jadi baca pres PS tidak juga diproses? Kalau diproses kenapa Cak Imin baru dipanggil sekarang? Lanjut Hamdan. Cak Imin sejatinya dipanggil KPK pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Namun, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, itu tidak menghadirinya dan belakangan diketahui meminta agar KPK menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap dirinya. Nama Cak Imin dikaitkan dengan kasus korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Tenaga Kerja. Peristiwa korupsi itu terjadi di tahun 2012, kala itu Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Selain itu, nama Cak Imin juga sempat terseret karena diduga ikut menikmati dana suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenakertrans, tahun 2011. Kasus itu terbongkar setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan, OTT, terhadap dua pejabat Kemenakertrans, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ditjen P2KT, I Nyoman Swisnaya, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irbarelawan. Kedua pejabat Kemenakertrans, kini Kemnaker, itu tertangkap bersama seorang pengusaha bernama Darmawati yang memberikan suap senilai 1,5 miliar rupiah dalam sebuah kardus durian hingga peristiwa itu disebut kasus kardus durian. Operasi itu digelar pada tanggal 25 Agustus 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 2011. Darmawati menyatakan uang itu merupakan permintaan dari Cak Imin. Nggak usah mic, bisa nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang atau pengusaha atau apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus-kasus korupsi dan kita semua mendukung. Saya kira itu aja. Kantor DPW Bali digeledah gimana, Cak? Apa? Kantor DPW Bali di PKB di Saya nggak tahu, saya belum tahu. Caimin tadi yang disampaikan nggak pendukung Caimin, soalnya kan Caimin baru deklarasi sebagai cawapres itu untuk membuktikan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan dalam. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Tapi dari Caimin sendiri bagaimana? Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Terima kasih. Berapa pertanyaan tadi Caimin cukup juga boleh tahu? Jangan.
Jadi yang Closing tuh. Closing kan? Jadi. Oh, enggak.